bisa aja kayak nelpon cuman buat lagi tidur gitu kan, kayak ya Mil, Tanjung Barat sama Tanjung Lesung kita ini ya, kita ketemuin ya kapan-kapan kayak gitu. Jadi kayak randomly lagi tidur Randomly jam 2 gitu. terus kayak langsung angkat gitu atau gimana sih konsepnya? Insertizen, how are you and welcome back on iTalk only on www.insertlife.com when someone's story is a history and always with me, Maria Christy. Hari ini merupakan sebuah momen juga sih karena dua anak muda ini yang seumuran adik aku akhirnya datang nih ke studio gitu kan. Kalau misalnya kalian tahu mereka berdua itu adalah sepasang, nah kita mau nanya nih, sepasang apa ya mereka mau dibilangnya? Karena mereka selalu tampil berdua di sebuah konten dan ketika membahas sebuah hal itu selalu bisa dibahas dari kayak beberapa sisi. Nah kita pengen tahu nih sebenarnya apa sih latar belakang mereka dan kayak mereka tuh kenal di mana dan berapa lama? Langsung aja lah mereka berdua, Lutfi and Emil. Halo. Gimana? Halo. Tuh kan, jadi berisik aku nggak salah kan kalau misalnya aku kayak ada gini-gini. Enggak kok. Aduh. Halo Ini Kak Kristi. Anissa Sudrajat, Tia, ini kan kalian tahu openingnya kayak gini ya. Mungkin nanti aku butuh air lebih banyak. Tolongin ya. Oke, by the way, kita pada berikan tepuk tangan sekali dong buat Lutfi dan juga Emil. Thank you Kak Kristi. Welcome to iTalk. Ya ampun, akhirnya dua orang ini kalau nggak salah waiting listnya berapa setahun ya? Bukan, enggak gitu. Enggak gitu, Jangan, enggak jangan gitu. gitu. Jadi Ini gimana? Kenapa baru sekarang nyampe ke sini gitu? katanya kakak lagi di Bali. Jadi aku diundur gitu. Lah bukan, di Papua. Jadi Papua, iya, sorry. katanya kita nunggu. Iya, lagi jalan-jalan pokoknya. Iya. Itu berarti kesalahan pada aku ya, yaudah gak masalah. Kita lanjut aja ya. By the way, gue pengen nanya, misalnya belum ada yang ketukar gitu ya. Siapa Lutfi, siapa Emil? Kenalin dirinya dulu ke pemirsa semua di sini. Pak panggilannya apa sih Kak? Insertizen. 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 Halo Insertizen, kenalin gue Lutfi Avansyah-Wijaya, layangan koal yang tidak ingin dikasih setiap hari. Halo, nama aku Maura Emilia Kirana, toples jamur crispy yang sangat enak. Temen lu baru kenalan nggak perlu jadi minum air teh gue ya kan? Belum dipersilahkan ya, sorry ya. Enggak. Aus Kak. Anggap aja rumah sendiri, kenapa tegang nggak sih kalau kayak gini-gini? Tegang dong, ketemu Kak Kristi udah lama banget dari Cherry Bell nggak lihat. Sorry. Kebetulan Kris yang itu udah punya anak. Iya. Kan Kris yang satu itu beda kan. Sorry. Tapi gue mau nanya deh, kalian kan sebagai content creator TikTok juga ya. Iya, Kak. Hadirin harap tenang ya, tolong. Kalian tuh suka nonton iTalk nggak sih? Kayak misalnya pasti muncul lah di FYP kalian pasti muncul. Iya dong. Suka dong pasti. Yang mana? Apalagi kita dari dulu kita udah diajak mama kita nonton Insert. Iya. Dulu gak? Mereka berikan tepuk tangan. Dulu gak? Investigasi banget dari dulu. kita. Investigasi, Iya. mampus ya. Seinvest itu. Berarti kalian seinvest itu ya. Seinvest itu. Parah, kita. gue dukung banget ya kalau yang kayak gini-gini bagus nih ya. Bigos ini kecil. Gitu, bigos kecil. Tapi kan kalian tahu ya bahwa Instagram itu kan informasi selebriti ya. Iya. Oke, tapi kalau misalnya berbicara mengenai iTalk gitu ya, Hah. episode siapa sih yang paling kalian kayak inget kayak iTalk waktu itu yang kayak mungkin lewat di FYP kalian yang paling kayak siapa tuh bintang tamunya? Pertanyaan sulit. Kabela Tobing kayaknya deh. Bella Tobing ya, emang nggak boleh sama? Aku gak boleh sama, aku ibu hajat. Oh iya, baru Iya. ya. Akhirnya kalian berdua mampir di sini. Iya. Lutfi dan juga Emil. Thank you. Anyway, gue juga pasti banyak banget netizen yang bertanya-tanya, ini anak dua itu pasangan kekasih, pasangan kakak adik, sepupu, atau mungkin adalah twins yang dipertemukan pada saat dewasa? Iya, kita jujur kita pasangan Lego. Jadi kita Lego gitu permainan dan kita dipasang-pasang sebagai puzzle. Iya, kita juga pernah di satu toples bareng waktu itu di bareng Di Nastar. warung, iya, Jadi warung kalau ada Bune- yang tanya, Bune. kita lagi di mana sekarang? Aku ada di kulkas di samping wortel. Gitu. Oh, Kalau aku samping susu di bagian. Di Cilar. Kalau aku di rak telur. Iya. Yang bulat-bulat ya. Soalnya hari ini outfit aku kayak telur asin. Pas lah. Iya. Oke, itu jawaban ala kalian. Jawaban sesungguhnya adalah. Sesungguhnya adalah kita dulu ketemu di kampus. Oke, kalian satu kampus, satu jurusan. Enggak, Enggak, kita beda jurusan. Beda jurusan, beda fakultas. Nah, itu kenapa makanya orang pasti ketemu di kantin kah? Atau ketemu pada saat tabrakan pada saat mau masuk kelas kah? Atau gimana? Kayak Dilan Milea ya jatuhnya ya. Nah, jadi kalian ketemu di mana? Kita di kepanitiaan. Kepanitiaan. Waktu itu. Jadi- Kepanitiaan.
2018. 2018 kita kerja bareng gitu. Jadi Kita beda fakultas, tapi waktu itu kan kepanitiaannya tingkat universitas kan. Jadi seluruh fakultas tuh boleh ikut bebas gitu. Berarti long story short kalian tuh berteman dekat dari kepanitiaan itu aja. iya. And then 4 tahun bersama, sampai kita tuh mengira bahwa kalian adalah kembar dempet. Bukan. Saking kayak Bukan. bisa langsung kayak sat. 4 tahun bersama, tapi udah sedekat ini. Menurut kalian apa yang bikin Lutfi sama Emil nih benar-benar bisa 4 tahun kayak rasa 40 tahun, walaupun usia kalian belum 40 tahun. Kuncinya sebenarnya adalah kita hafal logaritma. Iya. Gitu. Logaritma temennya kan? Iya. Gue yakin ini benar. Sama yang kuncinya kunci rumah. Iya. Gitu. Jangan Bisa tinggal ketinggalan. tap aja gitu. Tapi ini gue penasaran ya, konten kalian tuh kan memang bener-bener out of the box. Jadi kalau misalnya Insertizen yang mungkin nggak main TikTok, ada juga dan dia nonton di YouTube kayak, ini anak jawabnya se-outstanding ini. Iya, kalian langsung meluncur aja ke kontennya dia, biar kalian tahu se-outstanding apa jawaban-jawaban dari mereka berdua gitu kan. Nah kalian tuh in real life juga kayak gini, maksudnya kayak ketika mamah menyuruh beli telur gitu atau beli garam, kalian mempleset itu juga kayak gini, apa gimana? Justru malah kita bahan bercandaannya dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi karena kayak kita ngerasain setiap hari kayak misalkan sesimpel disuruh pergi beli telur sama mama, itu bisa kita jadiin bahan bercandaan gitu. Karena ternyata bukan cuma aku doang nih yang ngerasain gitu, banyak yang ngerasain kayak gitu. Terus, tapi maksudnya gini, apakah kalian juga menjawab, kalau tadi kan berarti lo melihatnya ya, itu kan kadang-kadang ada anak-anak, lo tau kan anak-anak yang kocak cuma dimainin dia doang kali ya. Sampai akhirnya lo ketemu satu orang yang kayak, nah ini nih dia ngerti lagi bercandaan gue gitu kan. Nah, lo termasuk orang, lo berdua, Lutfi sama Emil ini termasuk yang kayak pada saat sama nyokap lo atau bokap lo pas sepupu lo juga lo bisa langsung ungkapkan dengan kata-kata atau kayak main di sini aja, tapi pada saat mama suruh beli telur, iya mah aku berangkat. Enggak sih, kalau gue enggak sih Kak. Apa? Soalnya kayak bahkan kan pas udah mulai ngonten kakak gue kayak mulai juga nggak tahu kenapa ya tiba-tiba kakak gue jadi bercandain gue gitu. Tapi terus gue kayak malah diem deh gitu. Waduh. Bukan gitu sih, maksudnya kayak karena kadang nggak bisa sama semua orang kayak gitu. Iya. Nah, tadi yang gue bilang kan, ada juga orang-orang yang menurut dia bahasanya tuh lucu dan ketika ketemu yang kayak iya lagi nih dia tahu lagi jalur pikiran gue tuh kayak gitu kan. Gitu. Kalau kalian berdua Sekali Kak, gitu kan lebih kayak, Lebih tegas. gitu Gitu. ya. Lo ada ya bintang tamu nyuruh host nih, sama lo berdua doang ya. Gak masalah karena mereka baik-baik lucu gak masalah ya. So the moment kayak pada saat di kepanitiaan itu kan gue yakin bukan cuma kalian berdua ya. Kayak mungkin ada 2.000 orang atau ya berapa waktu itu? 47 miligram. 47 miligram apa jiwa kali ya? Atau gimana? Ampul. Jadi satu ampul. Makin gak nyambung tuh, makin jauh banget gue ngeberesinnya ya. Intinya banyak kepanitiaan itu. Gue pengen tahu the first moment kayak lo realize bahwa oh ternyata si Emil nih bisa lagi bercandaan sama gue. Dan Emil juga realize, oh si Lutfi bisa lagi nih bercandaan sama gue gitu. Lo inget gak? Karena kita mungkin dulu satu bluetooth, jadi kita infrared. connect gitu. Iya. Tapi sebenarnya dulu kan pas kepanitiaan kerja bareng. Jadi karena kita satu staff bareng-bareng, terus habis itu kita tahun selanjutnya kita mengabdi lagi ke kepanitiaan itu. Lutfi jadi wakil ketua, aku jadi humasnya, jadi PR-nya gitu. Jadi setiap hari akan teleponan dan setiap hari akan tektokan. Jadi pas kita kayak, nah ini tahu nih bercandaannya kayak gitu. Itu pas kita lagi bercanda sambil kerja aja sih kayak Nah gitu. itu dia ya, bahkan yang makanya mungkin sama bahan-bahan kalian yang lain juga kayak gue nyambung nih bukan hanya kerjanya doang. Nah sekarang kita mau ngebahas dulu beberapa point of view atau mungkin kelebihan dari Lutfi ataupun Emil yang memang specifically mereka sendiri-sendiri nih. Yang pertama adalah kita mau lihat dulu nih foto-foto dari seorang Lutfi. Apa sih nih? kelebihan dia? Coba kita lihat ya. Apa yang dia? Waduh. Nggak kuku. Nggak nana, Nggak kuna nana, ya. nggak kuna. Ini mohon maaf, lipstiknya apa sih kalau boleh tahu sis? Pinky banget. Itu yang di highlight ya. Iya, ini lipstick endorse kayaknya deh ini. Gincu hijau Kak yang jadi merah gitu. Iya. Mungkin lagi momen apa sih, Vi? Karena faktanya Lutfi ini adalah seseorang yang sungguh tertarik pada dunia fashion. Is that right? Fun fact, kita ketemu di kepanitiaan itu Fashion Week. Iya, Jadi fashion week. jadi ada kita di UI Fashion Week namanya. Gitu. Jadi kita ketemunya di
kepanitiaan fashion emang gitu. Jadi emang udah satu line banget ya. Yes, abis itu magang bareng di JFW lagi. Jadi kita Jakarta Fashion Week. 4 tahun, 4 tahun. 4 tahun jadinya ya, dari jadinya. 2018. 4 tahun. Nah, boleh berikan tepuk tangan loh, karena memang mereka juga punya kreasi banget di bidang fashion. Kita cuma punya 1 atau 2 fotonya? 2, ada foto satu lagi. Can you feel the love tonight? Naik lagi, C, dari C. Can you feel the love tonight? Memang kelihatannya dia mirip Simba. Sorry. Kakak jangan bikin kecewa Uncle Joe dan Mama Ira ya. Oh iya. Oh itu dari program sebelah ya, kalau kamu seumuran kamu pasti tahu apa yang kita maksud ya. Oke, ini juga salah satu content showcase ya. Iya. Tapi kalau berbicara mengenai fashion, kalau Lutfi sendiri lebih senang icon fashionnya seorang Lutfi ini apa? Ikonnya aku Bobby Icon. Bukan ya? Bukan. Bukan idol ya? Bukan. Yang serius jawabannya adalah kayak harus gue tekankan aja yang serius yuk. Sebenarnya yang ke influence gitu lebih ke mood board Pinterest aja ya. Oh ini serius? Cuma Pinterest doang? Nggak ada yang gimana-gimana. Kalau fashion icon yang lo suka ada nggak? Dari luar ataupun Indo? Kan nggak ada yang spesifik banget. Tapi sekarang mungkin? Siapa ya? Ya, gue ganti deh. Fashion influencer. Fashion influencer. Nih sebenarnya dilemanya gini Kak. Gue pengen ngikutin nih. Tapi kan emang size gue agak beda ya, agak difficult nih gitu, agak challenging gitu. Oke. Jadi kalau mau ngadaptasi itu kadang susah. Jadi kadang kan kayak optionnya terbatas gitu. Makanya kayak kadang cuman itu aja sih. Lebih ke lihat-lihat Pinterest aja sih. Atau mungkin I can say bahwa lo adalah pendobrak itu, lo bikin sendiri dan mungkin orang-orang yang mempunyai size yang sama bisa terinspirasi sama Lutfi. Bisa nggak nih gue ngomong kayak gini? Jujur itu semua jahit sih ada. Itu beberapa slide sebenarnya yang tadi foto itu. Wow. Itu kebetulan jahit sendiri semua. Gue pengen tahu deh, lo pernah fashion item yang paling lo suka apa sih, Vi? Fashion item yang paling gue suka outer sih, karena untuk menutupi siluet badan gue sih. Which is apa yang pengen lo tonjolkan, apa yang pengen lo tutupi lo tahu ya. Ini kita sekarang beranjak ke seorang kok Eci sih? Emily Kan ya? Emil, kok Eci salah gue. Lutfi and Emil. Ada fun fact bahwa Emil ini memang memiliki public speaking yang bagus dari dini. Amin. Dan ini diutarakan oleh sang ibunda ya. Gila ya, namanya luar biasa banget. Bisa tante luar biasa, tante bisa mendeteksi kalau anaknya ini punya cikal bakal public speaking yang luar biasa. Lo agree nggak sama statement itu, Mel? Aku hanya bisa mengaminkan. Tapi gue setuju sih. Maksudnya kayak kalian berdua tuh menurut gue punya kosakata yang kayak wow gitu, bener-bener banyak. Yeah. Makanya bisa bikin konten yang selemak-selemak gitulah pokoknya. Tadi ya. tadi kita nggak kosakata tapi kosambi. Jadi Iya. Jakarta Iya, Barat. Jakarta Barat. Tapi tinggal di Barat bukan? Enggak, kita. Kalian warga Depok? Kita Selatan. Jakarta which is Literally. Oh, oke. I do agree ya. Eventually gitu sih. Eventually gitu ya. Eventually. Oke, lanjut lagi ke Emil lah. Jangan Iya. sampai lupa ya. Jadi kalau lo sendiri bisa mengatakan, oh iya gue memang punya public speaking yang bagus gitu kan. Terus lo pernah ikut lomba public speaking kah? Atau pernah ikut sekolahnya kah? Atau mungkin dalam fakultas lo yang paling wawum kah untuk public speaking atau gimana nih? mungkin dari dalam kandungan juga udah ngobrol saya di dalamnya. Udah orasi. Dia udah orasi. Berarti mama orasi. tuh aktif ya nak ya, bener-bener diiniin banget ya nak. Oke nggak masalah tante, halo. Oke. Dari kecil sih emang udah bawel aja. Udah Memang bawel udah aja. maunya ngomong aja terus di depan orang gitu. Dan dari SD, SMP tampil membara sekali gitu. SMA gitu. Aku nggak pernah sih ikut sekolah public speaking, tapi kalau misalkan ikut kayak kelas-kelas free course gitu-gitu, aku ya ikutlah beberapa kali gitu. Tapi memang pure emang kayaknya bakat aja sih sebenarnya, kayak yang udah kayak mengalir aja gitu dan sering ngasahnya lewat MC. Oh karena MC juga. Iya. Ih, sekarang berarti kalau udah makin terkenal gini harga naik ya kak? Ini luar biasa puji Tuhan. Amin. Lutfi juga? Aku kebetulan kalau soal public speaking justru sebenarnya aku dari SMA ikut lomba speech bahasa Inggris. Dari dulu sebenarnya. Cuman tadi aku ikut debat cuman kayak agak kalau spontan agak uhui kan. Jadi lu harus yang ini ya, harus tertulis kalau ya. speech tuh ada artnya, bisa di emphasize di bagian mana gitu. Jadi
lebih suka speech sih gitu. Oke, karena kan gue tuh kan mau bawa cara yang baik ya. Gue tuh gak mau suruh lo tuh kayak langsung yang lo gak siap gitu. Gak mau. Thank you banget ya. Takutnya malah nurunin ini ekspektasi orang gitu. Terhadap apa yang udah disampaikan ya. Tapi bisa nggak misalnya kayak lo bikin satu kalimat aja, nggak usah satu paragraf gitu, kayak perasaan lo hari ini ada di iTalk tuh apa? Ini apa nih hubungannya sama speech apa ya? Ya, lo kan maksudnya bisa membuat, berarti kan kalau bisa speech kan lo bisa kayak merangkai kata-kata itu. Berarti tapi in English ya Kak, in English. I'm very honored to be here today. Thank you so much for having us. And I hope that people could really, aware of our existence. And please support us no matter what. Boleh, nice. Berikan tepuk tangan loh. Nice. Oke, nah kalau misalnya Emil sendiri tadi bilang bahwa gue tuh udah tahu gue tuh memang talkative ya, bukan cerewet loh, talkative ya. Ada momen nggak di mana lo tuh merasa talkative lo ini jadi bumerang? Misalnya waktu dulu di PDKT-in sama cowok gitu, terus cowoknya tuh harus expect kamu jadi orang yang lebih pendiam gitu. Ada nggak momen-momen kayak gitu, Mil? Kalau ada dikeluarin aja ya, nggak apa-apa. Kita siap untuk mendengar. Dia bukan bumerang tapi bum pau. Sama membungkar mungkin ya kita bermain. Apa sama ya? bum tak. Iya, benar. Boleh dijawab mungkin? Ih, kan gue bilang apa kan? Panjang durasinya deh gara-gara mereka nih. Suara Jadi ngatur ya. Iya. Apa ya? Nggak pernah sih Kak. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya, karena aku ya tahu harus pintar-pintar menempatkan diri kan ya. Jadi kayak ya kalau misalkan emang lagi waktunya untuk diam ya diam gitu. Tapi kalau misalkan waktunya untuk show ya aku akan show mungkin gitu. Iya. Tapi berarti memang lo sendiri mengetahui ya bahwa ada saat-saat untuk diam, ada saat untuk berbicara. Gimana? Diam. Kamera kita kurang sigap kayak Untuk tadi. berbicara. Gue kasih tau ya, mereka tuh suka banyak gerakan. Jadi kalau lo mau disender aja. Karena mereka tiba-tiba tuh suka ada, gini-gini ada aja pokoknya ya. Disclaimer. Disclaimer on buat bintang tamu yang 2 orang ini Iya, ya. betul. Nah ini juga ada fun fact seputar Lutfi. Iya Kak. Bukan Agizal tentunya. Bukan Aulia juga. Bukan Lutfi, siapa lagi ya? Udah habis. Oh iya. Karena Lutfi ini mempunyai background pendidikan, wow udah berarti ngomong pendidikan lagi. Waduh. Kuliah di 3 kampus berbeda. Iya. Ini pasti dari caption Instagram gue ya. Enggak, ya, makanya kita pengen koreksi, apakah ini hanya sekedar bumbu caption lo, apa ini memang benar-benar terjadi di nyata? Lo harus bertanggung jawabkan itu lo jadi, harus. Jadi caption gue gini, kuliah di 3 kampus, 2 negara, gelarnya cuma 1. What do you mean? Jadi tuh dulu waktu kuliah, gue sempat 1 tahun di Universitas Airlangga Surabaya. Oh. Iya, habis itu gue ikut SIMAK UI, pindah transfer SKS ke sana. Nah waktu gue kuliah di Universitas Airlangga itu gue sempat exchange ke Korea belajar. Jadi total 3 kampus. 2 negara, 1 jurusan, 1 gelar gitu. Tapi akhirnya lo lulus keluar sebagai sarjana Humaniora dari Universitas Indonesia, cuman 1 gelar gitu. Humaniora itu berarti jurusan ininya apa, jurusan kuliahnya? Ilmu perpustakaan. Itu kita di Fakultas Ilmu Budaya, gelarnya sarjana humaniora. Kalau Emil sama, ini juga? Apa? Jurusannya sama-sama Emil? Beda apa? Emil apa jurusannya? Kira-kira apa Kak? Gue sering nebak lagi. Gak usah deh. Ilmu. Jadi kuis. Iya, ilmu. Aku ilmu kesehatan masyarakat K3. Oh wow, sarjananya sarjana kesehatan keselamatan kerja. Oh wow, Gitu. boleh Jadi, berikan tepuk tangan loh. Mulia sekali ada momen banget. Jadi kayak kita gimana? lagi visit ke salah satu tempat, terus lagi nunggu brief lagi diem. Tiba-tiba ini orang diem, minggir, lagi bengong kan, kenapa? Dia ini ngeliatin apar, ini udah expire nih, nggak boleh. Jadi jurusan dia kan keselamatan kerja, alat pemadam api ringan. Oh, Yang di dinding. Iya. Dia kan kerjaannya gitu kan, yang kayak ngecekin kayak keselamatan kerja. Ini aparnya udah expire nih, nggak bisa. Kok jadi roasting sih? Gak masalah, berarti lo tuh bener-bener pay attention ya. Iya. Mungkin kan kadang ada gedung yang nggak kebakaran dia standby aja, tau itu udah expire 2 tahun kemudian. Bahayanya apa sih Mel? Itu kan nggak bisa memadamkan lagi berarti ya? Iya. Jadi nggak berfungsi juga kan. Harusnya kan kalau misalkan yang lengkap
ya aparnya ya yang nggak expired itu yang emang udah siap digunakan. Nanti kan apar, kok jadi kita jadi Jadi bukan kuliah umum, kelas jadi ya? kuliah umum ya. Nggak masalah di Jadi item, kuliah di umum. item itu semua ada. Siapa tahu di download ini jadi kayak inget apar di rumah gue tuh udah diganti belum ya gitu. Satu-satunya momen jurusan gelar Emil kepake Kak. Iya, satu-satunya cara. Hari ini. Satu-satunya Jadi cara. masalah Hari ini ini kan baru ditonton pakai. satu Indonesia Iya. kan. Kita kayak biasa 1-2 M lah nggak apa-apa. Jadi gimana Mel? Gimana Mel? Jadi ya intinya ya kalau misalkan nanti alat pemadam apinya nggak berfungsi ya untuk apa gitu. Oke. Kan kalau misalkan dalam keadaan yang kebakaran nggak bisa berfungsi dong gitu. Jadi kan misalkan ada alat pemadam api ringan yang kayak dia bahannya dari Pasir nggak sih? bahannya dari misalkan ya kita bilangnya busa lah mungkin ya. Busa. Busa yang kayak mungkin kering, busa kering kayak gitu. Nah, kalau misalkan expire Iya udah nggak bisa pas dipakai lagi. di apa isinya kayak cuman maaf Keluar nggak bisa mobil iya gitu. gitu Wah, tiba-tiba lu kata undian bangsa Iya. ya. takutnya Sama jadi kayak foam pesta. juga kan, foam rambut juga kadang-kadang Foam. luar tapi dia nggak bisa Nah, ngembang, iya, nggak iya, bisa iya. optimal juga. Apalagi Ini mohon- form pendaftaran juga Kak. Iya, Foam. udah lewat, Itu udah foam, lewat ya. ya kan. Apalagi lu tau nggak nih kata kita tanya ya, coba deh gue nggak tahu pertanyaan dari Anies Sudrajat ya. Apa tuh? Kak, kalau gempa gimana biar melindungi? Hubungannya sama apar apa ya? Ah, Kalau iya. Barangkali para petinggi BMKG aku bisa di hire ya. Sorry, ini lucu. Agak sempit. Lu pertanyaan lo, ada aja ke Sudrajat. Enggak, ini mau gue kasih tahu. Kata dari lo. Oke, lanjut lagi ya. Dari kehidupan kalian. ini yang masih memang- mitigasi bencana nggak? Udah enggak ya? Udah bukan Udah mitigasi enggak ya? Oke, bencana. saya tutup ya kalau gitu ya. Terima kasih semua Nggak, yang tapi ini udah serius. Maaf ya untuk pertanyaan kita yang memang boom gitu karena kan Bawa boom. ada pressure ya Iya. kayak programnya sampai tiap hari. Kayak apa ya? Pertanyaan-pertanyaan yang yang bisa harus boost dilontarkan ya. dilontarkan, Iya, tapi iya. boleh diapresiasi ya. Iya, Boleh iya. berikan tepuk tangan Terima kasih ya. Kak Anissa Sudrajat ya. Terima kasih Wah, banyak. ingat loh dia nama lu lengkap Anies Sudrajat loh. Sekarang kita mau ngebahas seputar konten kalian berdua. Jadi di mana momennya kalian terjun ke TikTok dan gimana suka dukanya kalian? Apakah kalian termasuk golongan yang pertama kali nge-post langsung kayak 10K, 100K atau mungkin 1 million viewers gitu kan? Atau gimana nih? Kita golongan O waktu Iya. itu. Golongan O sama AB ya? AB, iya aku AB juga kebetulan. Oh, Jadi, iya. Aku O resus negatif. oh aku AB, jadi kita kayak yang AB siapa sih? Nggak tahu kan? Bukan golongan Nggak darah ada. dong. Golongan darah deh. Bukan ya? Enggak sih Kak, kita waktu itu pertama kali tuh awalnya pakai akun aku pribadi. Terus Oke, Lutfi dulu. kita tuh dulu karena kepanitiaan itu suka kayak telepon-teleponan tiap malam kan. Nah, Iya, jadi kayak kayak merambah ke hal yang gak penting juga. Kayak aku tuh dulu Jam 2 malam tuh ya kayak bisa aja kayak nelpon cuman buat lagi tidur gitu kan. Kayak ya Mil, Tanjung Barat sama Tanjung Lesung kita ini ya, kita ketemuin ya kapan-kapan kayak gitu. Terus aku Jadi matiin. kayak Randomly lagi tidur Randomly jam 2 gitu. terus kayak langsung angkat gitu atau gimana sih konsepnya? aku tidur, terus tiba-tiba kayak dia nelpon, waduh aku mikirnya, wah ini orang kalau nggak kenapa-kenapa atau mungkin ada bahas kerjaan atau nggak kecelakaan kan, amit-amit lah, gitu. itu kan Aku jam-jam langsung ngangkat urgent. dong gitu. Benci Ya banget. Mil gimana ya cara jadi lumba-lumba? Apa? Gue bilang kayak apa Terus gitu. kadang-kadang kayak, lu pernah kepikiran gak sih SPP Gempi berapa gitu? Iya kayak gitu ya kayak Iseng aja. semua random kita bahas Iya. gitu loh. Sorry, zodiak kalian tau apa sih? Emil apa, Lutfi apa? Ini serius? Apa? Zodiak. Zodiak. Aku anggur. Iya, aku kue lumpia. Aku bakwan. Oh, bakwan. Oke. Aku Pisces, dia Cancer. Wow, bisa sampai ngeblendin banget ya. Iya. Elemen-elemen apa yang kira-kira kalian rasa kayak kok bisa sih nih gua segitu? elemen band mungkin ya kita. Elemen, oh, kau baru aku. Mungkin karena kalau kita sama-sama air kali ya. Iya. Aku air payau. Aku air zam-zam. Aku air teh kebetulan karena ada teh Iya. di sini ya. Bisa ngeblend nggak? Bisa sih tergantung kita pakai mixer aja nanti. Oh ya udah ya udah ya Gitu. udah.